Tapi, ya, good. Terus, apa ini? Oke, kita Okta sudah siap. Boleh, kita mulai sekarang. Oke, kita mulai sekarang ya. Di Jakarta baru saja selesai azan dan sedang apa ya? Sedang sedang apa namanya? Sholat Isya. Mudah-mudahan teman-teman sudah bergabung dan sudah selesai. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, Ibu, Ayah, Bunda semua? Baik, Sehat? baik. Baik. Wah, Alhamdulillah. Semuanya semangat malam hari ini. Peserta kita ada 43.000. Masya Allah. Untuk sharing malam hari ini ya, banyak sekali ya. Masya Allah. Hari ini kita akan sharing tentang banyak hal, Ayah Bunda. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, eh, kuat, dan juga happy ya, Ayah Bunda. Boleh yang nanti ketika mau bertanya atau mau ngadakan sesi bertanya, boleh apa namanya? Nanti boleh apa namanya mengajukan pertanyaan setelah sesi presentasi Bu Okta. Tapi sebelumnya kita kasih reaction dulu dong, biar kita tahu nih, Ayah Bunda nih happy nggak ya hari ini? Aku mau lihat ya, ada berapa ribu peserta hari ini yang happy. Yuk, kasih reaction love. Oke, banyak banget loh yang kasih reaction love. Masya Allah. Senang deh. Malam hari ini semangat kita karena ada wow, thank you reactionnya. Karena katanya kalau mau tahu sesuatu harus happy dulu nih sebelum bisa memulai sesuatu. Nah, alhamdulillah kita semua happy dan mudah-mudahan di kelas kosong hari ini lebih bersemangat untuk dapat sharing ilmu dari Bu Okta. Sebelum dimulai, teman-teman sekalian, hari ini kita akan apa namanya parenting atau webinar tentang gangguan pemrosesan sensori oleh Bu Okta Riani, eh, SPSI, MPSI lengkap nih malam hari ini. Mudah-mudahan Ayah Bunda bisa dapat banyak insight. Jika nanti bisa dapat banyak insight di akhir sesi, saya ingin ada ini first time saya ingin ada refleksi. Mudah-mudahan nanti Ayah Bunda bisa menyimpan apa sih pertanyaan-pertanyaan ataupun reflektif bagaimana dari hasil webinar ini. Apakah ada hal-hal baik yang bisa Ayah Bunda dapatkan di webinar kali ini. Webinar ini kita mulai di 19.16 dan insya Allah nanti akan selesai di pukul berapa Bu Okta? Kurang lebih 1 jam setengah ya ke depan dan mudah-mudahan sebelum pukul 9 malam karena sudah waktunya kita menidurkan yang anak-anak kita. Jadi nanti insya Allah mudah-mudahan sudah selesai. Itu saja. Kita sapa dulu Bu Okta. Hai Bu Okta, sehat? Sehat, Alhamdulillah Ibu Ani. Alhamdulillah. Bu Okta nih dari Medan, Bapak Ibu Ya. semua. Dari Medan jauh ya. Jauh-jauh ke Medan. Jangan lupa beli durian. Malam ini kita pandang-pandang Bu Okta agar besok bisa makan durian beneran. Siapa yang mau durian ya? Oke. Oke. Biar tambah semangat Bu Okta hari ini karena walaupun tangannya sakit, beliau masih mau berbagi tuh. Walaupun baru jatuh dari kamar mandi masih seru mau berbagi dan senyumnya masih lebar. Apalagi habis ulang tahun. Barakallahu fi umri.
Okta. Ibu. Bisa berbagi, makin bisa bersemangat, dan makin banyak bermanfaat untuk umat. Insya Amin. Allah, amin, Amin, amin ya amin, Rabbal amin. Alamin. Oke, Bapak Ibu, kita kasih ada reaction kue ulang tahun nggak? Ada ya? Ya sayang. Oh, kita kasih party aja. Send the effect party. Terima Yeay. kasih, Ibu-ibu. Biar bapaknya makin semangat. Yeay. Oke. Terima kasih ya para peserta yang baik budiman. Alhamdulillah. Mudah-mudahan makin banyak doa, makin banyak harapan ya Bu Okta di tahun ini dan makin banyak kebahagiaan. Amin, ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Oke, teman-teman sekalian, kita masuk ke sesinya Bu Okta. Silakan Bu Okta untuk share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Bapak. Hari ini kita belajar lagi bareng saya. Tema kita hari ini adalah mengenal gangguan sensori atau istilah ilmiahnya adalah sensory processing disorder atau SPD. Sebentar ya, saya share screen dulu. Sebentar ya Bu Ani, ternyata tertutup PPT-nya sebentar ya. Ya, it's okay Bu. Saya aja. Oke, sudah tampil di layar Bu Okta. Udah ya. Oke. Oke, hari ini kita belajar tentang gangguan pemrosesan sensori atau sensory processing disorder. Ya, sebelumnya kita mengenal terlebih dahulu ya, sensori itu sebenarnya apa sih gitu ya. Sensori ini sebenarnya adalah indera kita, ya. Dulu bahasa ilmiahnya adalah indera, tapi kalau sekarang adalah sensori, yaitu merupakan kemampuan individu atau anak menggunakan indera-inderanya untuk mendeteksi, menginterpretasi, dan juga merespon rangsangan yang diterima dari lingkungan. Jadi diharapkan ketika sensorinya ini berkembang dengan baik, maka perilaku yang ditampilkan juga akan sesuai dengan apa yang diminta oleh yang ditangkap dari sensori kita gitu seperti itu. Nah, sensori itu sebenarnya ada 8. Ya, sensori manusia itu ada 8. Tiga yang berada di dalam tubuh kita. Kemudian yang selebihnya, yang 5 indera itu ada di luar dari tubuh kita. Ya, saya jelaskan sekilas saja. Yang 5 itu ada indera pengecapan, ya, atau olfaktori itu ada di lidah, ya. Maaf, itu gustatori ada di lidah. Kemudian ada visual, ya, itu ada di penglihatan atau di mata. Kemudian kulit, area kulit itu ada di 5 area sebenarnya ya. Ada di telapak tangan, telapak kaki, dinding mulut, area kepala, kulit kepala, dan area seluruh tubuh. Kemudian ada daerah penciuman, area penciuman itu ada di hidung, dan kemudian ada di daerah auditori atau di pendengaran. Kemudian di dalam tubuh kita itu ada interception, ada proprioceptif, dan ada vestibular. Nah, tiga area yang ini adalah tiga sensori yang utama pada manusia. Jika tiga area ini bermasalah, maka yang 5 ini juga akan ikut jadi bermasalah. Fondasinya adalah di sini. Ya, proprioseptif itu berkaitan dengan inderanya itu ada di sendi dan otot, ya. Fungsi proprioseptif itu adalah untuk body awareness kita atau kesadaran tubuh kita. Kemudian ada vestibular. Vestibular ini beradanya di dalam telinga. Berbeda dengan auditori. Kalau auditori itu kan di gendang telinga ya. Kalau di vestibularnya ini dalam telinga tapi dia di rumah siput, ya. Kemudian kalau di interception ini sebenarnya ada di seluruh tubuh kita, ya. Fungsinya adalah merasakan lapar, merasakan haus,
kemudian merasakan ingin buang air kecil, buang air besar, capek dan sebagainya, ini ada di interception. Ya, kemudian bagaimana proses sensori itu bermula? Ya, dimulai dari adanya sensori input dari indera yang delapan tadi, ya, akan diterima, ya, diterima, kemudian akan diproses melalui otak, ya, akan ditangkap oleh otak, kemudian oleh otak akan direspon, akan menghasilkan perilaku yang sesuai dengan apa yang diminta dengan lingkungan. Makanya, kemampuan sensori ini akan sangat berkaitan dengan kemampuan kognitif. Jika sensorinya terganggu, maka secara tidak langsung kemampuan kognitifnya juga akan dibilang bukan akan terganggu sebenarnya, ya, tapi terjadi pemrosesan informasinya yang terganggu sehingga menghasilkan perilaku yang tidak adaptif seperti itu, ya. Kemudian, nah, SPD itu apa sih? SPD itu adalah perbedaan dalam cara otak memahami dan merespon informasi yang ditangkap dari indera. Ini terkait dengan apa yang didengar, apa yang dicium, apa yang dilihat, apa yang dicicipi, dan apa yang disentuh anak. Semuanya, apa yang diterima di indera, itu akan diproses, seperti saya katakan tadi, akan diproses melalui otak, kemudian akan ditampilkan melalui dalam bentuk gerakan, ataupun juga dalam perilaku, sesuai dengan apa yang diminta lingkungan. Tapi kalau ketika kita mengalami NSPD, maka gerakan yang ditampilkan atau perilaku yang ditampilkan itu biasanya tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh lingkungan. Nah, ini jenis-jenis SPD yang biasa kita sering dengar, ya, ada seeking sensory dan ada avoid sensory. Kalau seeking itu biasanya adalah hiposensitif, ya. Ini adalah anak yang biasanya suka memiliki kebutuhan untuk bergerak yang sangat tinggi, ya. Jadi seeking sensory ini adalah kecenderungan anak secara aktif mencari stimulus atau masukan sensori yang secara intens di dalam oleh lingkungannya. Ya, ini terjadi karena apa? Karena saraf yang individu punya atau anak punya ini memiliki ambang batas yang tinggi terhadap rangsangan sensori. Maka anak akan sangat membutuhkan input-input yang sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan sensorinya. Itulah seeking sensory namanya. Kemudian ada yang namanya adalah avoid. Avoid itu menghindar. Kalau tadi kan seeking itu mencari. Kalau avoid itu menghindar atau terkadang juga kita mengenalnya dengan hipersensitif. Ya. Nah, kalau yang avoid ini biasanya anak akan mudah kewalahan atau cenderung menghindar ketika anak menerima stimulasi yang terlalu banyak. Ini biasanya suka menghindar suara-suara yang keras. Misalnya kayak suka menutup telinga atau lari kalau ada suara yang keras. Atau ketika ada cahaya, dia menutup mata atau pakai kacamata seperti itu. Ya, ini kenapa terjadi untuk menghindar? Karena apa? Karena sistem sarafnya ini sangat sensitif terhadap rangsangan sensorik yang sehingga menyebabkan anak akan mengalami kewalahan atau terkadang bisa jadinya kayak overwhelm ya atau stres terhadap menerima input sensori tertentu. Nah, pertanyaannya, apakah individu atau anak bisa mengalami keduanya? Bisa. Ya, jadi bisa berbarengan apakah dia bisa jadi hipo atau hipersensitif. Tapi bukan maksudnya ini walaupun dia bisa, tapi bukan satu sensori bisa mengalami duanya, bukan. Jadi ketika misalnya anak ada seekingnya adalah di input sensori vestibular, nah avoidnya biasanya itu dia ada di auditory. Nah itu bisa, ya, karena akan menghasilkan perilaku yang berbeda-beda, ya. Kemudian contohnya apa sih yang untuk seeking ini sensorinya? Nih,
Kalau anak yang seeking, yang mencari sensori, itu sangat suka mendengar suara yang keras-keras. Kemudian sangat suka lompat-lompat, manjat-manjat, atau menabrak-nabrak badannya, menjatuh-jatuhkan badannya. Kemudian tidak mengenal rasa sakit. Ya, kemudian suka menyentuh-nyentuh atau suka memegang-megang benda-benda yang ditemuinya. Ya, kemudian suka menggigit-gigit. Nah, kalau yang sensitif atau yang menghindar, ini biasanya menghindari ayunan, menghindari yang manjat-manjatan atau yang ketinggian. Kemudian sangat menghindari sesuatu yang bersentuhan dengan orang lain. Kemudian biasanya menghindar gunting kuku ataupun juga mukanya dicuci, sikat gigi. Nah, itu. Kemudian dia suka menyendiri atau menarik diri. Kemudian dia pasti picky eater biasanya, karena biasanya kalau sensori sensitif itu akan sangat berkaitan dengan indera taktil, ya. Dan juga biasanya anak yang sensitif itu memiliki kemampuan adaptasinya juga rendah, ya. Kemudian anak yang sensitif biasanya juga sangat mengetakut dengan suara yang keras-keras, ya. Nah, selain yang tadi, ciri-ciri yang tadi, ini juga bisa jadi salah satu panduan apakah anak kita mengalami SPD atau tidak, yaitu anak kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk keterampilan motorik seperti memegang pensil. Nah, gini, kematangan sensori akan sangat berkaitan dengan kematangan motorik. Itu udah satu paket yang nggak bisa ditawar-tawar itu. Karena apa? Mematangkan sensori itu melalui pergerakan. Ketika anak tidak bergerak atau ketika anak lebih banyak melakukan aktivitas lebih banyak duduk atau pasif, maka secara otomatis juga sensorinya juga akan tidak matang. Kemudian akan mengalami kesulitan beradaptasi terhadap perubahan rutinitas atau lingkungan yang baru. Seperti yang saya katakan tadi. Ya, kemudian kesulitan akan berinteraksi dengan teman sebaya atau juga kesulitan beradaptasi ketika memiliki teman yang baru atau situasi yang baru. Ya, kemudian ini yang sering terjadi Di grup keluarga itu. adalah akan memiliki masalah fokus konsentrasi, perhatian yang pendek, dan juga cenderung tantrum. Ya, pertanyaannya, kapan sih SPD itu dimulai? Ternyata SPD itu dapat muncul sejak usia dini, bahkan dapat terlihat pada usia 1 tahun. Ditandai dengan misalnya anak memiliki sensitif yang berlebih ketika tidak bisa mendengar suara yang terlalu keras, atau cenderung menghindar sentuhan tertentu, ataupun juga ketika dia jatuh, dia tidak merasakan rasa sakit, tidak ada respon sakitnya. Seperti itu. Tapi ingat lagi, dikatakan bahwa SPD ini bukan diagnosa ya. Dia bukan salah satu diagnosa, tapi SPD ini memiliki penyertanya. Biasanya ada ASD, ada ADHD, dan anak di neurodivergent lainnya itu akan memiliki SPD atau gangguan sensori. Nah, itu aja pemaparan kita untuk malam ini. Ya, Wow, aku singkat. aku ingat banget ya. Ini keren banget sih Bu Hmm, Okta. Karena beberapa waktu lalu aku sempat sharing, enggak deh. Kemarin aku baru sharing tentang di Instagram tentang SPD, apa namanya stage videonya Prabowo Subianto, hmm, presiden kita. Pak Prabowo bilang anak-anak sekarang nih kok nulis kecil-kecil, PR megang pensilnya masih banyak yang PR. Wah, dan sekarang hari ini teman-teman paham ya kenapa anak-anak itu tidak banyak yang anak-anak sekarang di sekolah-sekolah banyak yang terjadi hal-hal yang tidak selesai. Jangan-jangan SPD-nya itu tidak beres di fase usia dini.
Gitu ya, Bu Okta? Betul. Karena sebenarnya kalau memegang pensil itu akan sangat berkaitan dengan kemampuan makan sendiri. Sementara sekarang banyak orang tua pas udah 3 tahun 4 tahun itu masih anaknya disuapin. Ya. Tapi, Mm-mm. iya sih. Padahal sebenarnya kalau megang pensil itu kan membutuhkan ini ya gerakan ini. Yes. Kalau memegang sendok itu kan juga kita gini kan, menyendok itu kan gini. Nah ini kan butuh pergerakan untuk kekuatan ini. Nah dan juga stabilitas ini kan, siku dan bahu kan untuk megang sendok. Nah ini kan sebenarnya modalnya adalah untuk memegang pensil. Oke. Makanya ketika anak tidak pernah diajari makan sendiri pakai sendok atau menyendok, ya wajar dong. Anak gampang capek menulis. Ya. Oke, Oke. keren banget Bu Okta. Kita kasih reaction dulu sebelum masuk sesi pertanyaan buat Bu Okta. Yuk kasih reaction apa ya? Kasih reaction balon. Yeay. Makasih Bu Okta. Saya Ya. akan banyak hal-hal baik yang akan kita kasih, akan Mm-mm. kita dapatkan dari Bu Okta. Tapi akan lebih baik kalau kita ada diskusi nih Bu Okta. Ya. Teman-teman mungkin ada yang mau open cam, terus kemudian bertanya secara langsung sebelum saya buka kolom chat. Dan boleh Bapak Ibu kalau mau bertanya di kolom chat, saya berharap pertanyaannya penuh ya. Jadi kasih tahu dulu anaknya umur berapa tahun, lalu kendalanya apa. Jadi informasi yang diberikan jelas dan juga bisa kita bantu untuk memberikan apa jawaban. Kita bantu untuk memberikan eh, apa ya atas itu. Nah, yuk, tapi sebelumnya aku mau kasih informasi dulu nih. Coba, ada nggak ayah bunda yang mau open cam, lalu bertanya secara langsung dengan Bu Okta? Karena ini problematis seperti ini tuh kayaknya banyak ya, teman-teman. Karena kebetulan saya guru dan saya juga adalah memahami betul ketika saya di kelas adalah banyak. Oke, Bu Sevitanti, ada yang mau open cam? Silakan raise hand. Mungkin ada yang raise hand, teman-teman. Oke, ada? Oke, kita buka satu pertanyaan dulu. Bu, mana duluan? Operator, mana duluan? Bu Febrina atau Bu Ika? Bu Febrina ya? Oke, tolong yang Bu Sevi di close, di remove dulu, Bu. Pinnya pindahin ke Mbak Febrina. Silakan. Mbak Bu Febrina dulu ya, Mbak Zahra. Iya, Bu Febrina. Iya, Bu. Oke, silakan Bu Febrina. Waktu dan tempat. Monggo. Ya, terima kasih. Selamat Ya. malam, Bu Okta. Ini. Saya mau bertanya, anak saya usia 7 tahun, itu dari umur 4 tahun, didiagnosanya adalah SPD. Nah, sampai sekarang memang kami belum eh, mendapat misalnya diagnosanya geser gitu ke autis atau ke ADHD, belum ada diagnosa lanjutan. Nah, pertanyaan saya adalah akhir-akhir ini body steaming-nya itu kayaknya kok lebih muncul. Nah, itu bagaimana cara mengurangi body steaming dan juga bagaimana mengurangi rigidnya itu. Karena kalau dia tidak sesuai dengan habitnya, dia bisa tantrum, bisa marah gitu. Terima kasih, Bu Okta. Kasih Oke. Bunda Febrina. Oke, monggo Bu Okta. Ibu Febri, sebelumnya maaf, anaknya sudah mampu berkomunikasi? Berkomunikasi, Bu. Oke, berarti verbal ya Bu Okta. Verbal atau Verbal, gimana? verbal, Verbal. Berarti dua, verbal. dua arah udah oke ya, Ibu? Dua arah sudah oke. Cuman memang mungkin kadang-kadang kalau ditanya dia nggak paham, nggak dong gitu ya mungkin bengong atau mengulangi pertanyaan. Tapi kalau dia lagi fokus, ya benar ya dijawab. Itulah tetap sekolah seperti biasa sih. Oke. Steamingnya apa bentuknya Bu Febri? Baru mau saya mau nanya. Nah, Steaming. pernah waktu itu cubit-cubit pipi, Bu. Oke. Mhm. Cuman
agak berkurang nih sekarang, tapi kalau stres tuh cubit-cubit pipi lagi. Atau kadang nih sekarang tiba-tiba suka goyang-goyang aja badannya gitu. Di rocking ya. Rocking ya. Heeh. Seperti Biasanya kan pakai kalau steaming itu kan sebenarnya adalah salah satu bentuk dari regulasi ya, ya. self stimulasi kita kan gitu kan. Bisa jadi kalau steaming itu kan bisa jadi karena dia cemas, ya, bosan, Mau makan bisa pada jadi makan juga nggak? ataupun juga butuh input sensori. Makan. Ya, biasanya kalau yang tadi mencubit ya Bu ya. Jangan, ini Nah, kalau kenyang. kalau mencubit itu biasanya kalau anak sudah mulai mencubit itu biasanya bisa dialihkan dengan menggunakan bola. Ya, bola atau yang untuk bisa meremas-remas. Kebutuhan meremasnya dipenuhi. Ya, kemudian kalau badannya menggoyangkan, itu biasanya kebutuhannya adalah input sensori sebenarnya, input sensori vestibular dan proprioseptif. Nah, itu sebenarnya bisa diganti dengan ini, Bu, dengan menaikkan apa itu namanya ya, kayak kuda-kudaan itu loh, Bu. Kan, Hmm. nah, itu kan bisa diganti dengan itu Tingkat rockingnya jungkit itu. kah, Bu Oke. Okta? Ah, Tingkat jungkit mungkin. ya juga juga kan kalau kita di sekolah ya, kalau di rumah itu kan ada yang kuda-kudaan itu loh. Zaman dulu kita itu Ya. kan ada tuh, atau kursi goyang juga bisa dipakai untuk itu. Oh. Atau Nah, ya, balancing itu board juga mungkin bisa ya. Balancing kebutuhan board. itu kan berarti bisa jadi kebutuhan imposensori vestibularnya juga mulai ya untuk memenuhi kebutuhan stimulasi dirinya itu. Kemudian satu lagi tadi apa Bu? Ehm, Mencubit, goyang badan, kemudian eh yang sekarang kelihatan itu sih mencubit cuman sama itu. goyang Oh, badan sama sama perilaku rigid ya, perilaku rigid perilaku ya. rigid Ah betul. ya. Oke, kalau untuk perilaku rigid itu kan sebenarnya adalah bagian dari ciri khas ya. Ya kan, bagian dari ciri khas. Cuman kita wajib memang menyisipkan sesuatu kegiatan yang apa ya, yang tidak biasa memang untuk menghilangkan rigidnya, tapi pelan-pelan. Jadi sebenarnya rigid itu bisa diubah, tapi pelan-pelan tidak dengan langsung merubah rutinitas yang tiba-tiba. Jadi kalau Hmm. seandainya misalnya anaknya adalah misalnya pagi ini atau menaruh sepatu lah, naruh sepatu itu misalnya selalu di depan teras gitu. Nah, kemudian sekali-sekali dipindahin dari depan teras ke dalam depan pintu aja dulu gitu. Pelan-pelan. Pelan-pelannya di situ. Kemudian kalau rutinitas, misalnya ibu pakai time schedule, Time schedule. Eh, kalau saya sih tidak menggambarkan time schedule, tapi hmm, anaknya memang setiap setiap saat itu bisa bertanya sih, hari ini eh, mau ngapain gitu. Jadi saya mesti kasih tahu hari ini sekolah, terus setelah itu mungkin terapi, terus setelah itu pulang makan, terus les basket gitu. Jadi saya mesti kasih tahu dan rutinitasnya agendanya. selalu seperti itu. Kurang lebih hampir setiap hari pasti ada agenda keluar, entah entah terapi atau ekskul gitu, olahraga gitu. Oke, bisa nggak seandainya ketika dia mau eskul, kita sisipin misalnya kita belanja dulu yuk beli minuman atau apa gitu. Itu bisa nggak kira-kira? Marah nggak dia? Atau Belum pernah coba. Tapi bisa sih, nggak apa-apa sih. Kayak kemarin mau terapi, mampir dulu yuk beli roti ya nggak apa-apa sih. Ya kan? Tapi kalau bisa jangan di tempat yang selalu sama itu, Bu. Oh, Nah, itu terkadang yang menciptakan rigid itu sebenarnya kita. Kita selalu datang ke tempat yang sama dengan jalan yang sama. Itu secara tidak langsung sebenarnya sih. Jadi sekali-sekali kita ubah pola kita tapi pelan-pelan gitu loh. Kalau hmm. seandainya memang tiba-tiba anak ketika rigid itu dia langsung menolak, ya misalnya kita coba lagi gitu loh. Coba lagi kita coba lagi. Tapi pengenalan lingkungannya adalah misalnya ibu ke supermarketnya misalnya cobanya ke B. Nah besoknya coba lagi ke B, jangan langsung ke C gitu loh. Tetap tetap di B dulu ibu coba sampai anak benar-benar mau, nanti baru pindah lagi ke tempat yang baru gitu. Jadi adaptasinya Oh, seperti itu ya. Disisipin aja kegiatan yang baru tuh disisipin biar dia tidak terlalu rigid gitu loh. Dan oke. kalaupun baik. kalau bisa ibu soundingkan dia beberapa jam atau sehari sebelumnya besok kita kemari ya biar dia tidak tantrum atau bagaimana ketika eksekusinya gitu ya.
Baik, Bu baik. Ya, Okta, Bu. izin tanya, Terima kasih, maksudnya Bu. kalau tadi Sama-sama, Ibu. Sabrina sampaikan, itu tentang bagaimana anaknya punya apa namanya steaming ya. Bisa jadi mungkin nggak sih anak-anak yang steaming itu dia hanya mengungkapkan perasaannya, bukan berarti dia cemas. Mungkin nggak Bu Okta? Kalau steaming itu sangat berkaitan dengan adalah kecemasan, Ibu. Kebosanan bisa. Kebosanan bisa, kecemasan bisa. Happy juga bisa. Tergantung sebenarnya kondisinya gimana gitu. Tapi steaming itu sebenarnya nggak boleh dihilangkan ya. Ya. Ya, karena itu bagian dari setiap yang anak tipikal aja pun ada steamingnya juga. Misalnya kita kalau lagi rapat goyang-goyangkan pulpen itu kan bagian dari steaming juga ya kan? Ya Ah, kan? Atau betul. gini-giniin tangan secara nggak sengaja. Nah itu kan sebenarnya steaming dalam kita nervous kan gitu. Dan itu sebenarnya bagian. Cuman kalau steamingnya sudah mulai mengganggu dalam kehidupan sehari-hari, itu yang perlu kita alihkan kegiatan yang lebih bermakna gitu loh. Seperti Oke. itu sih. Terima kasih jawabannya Bu Okta. Bu Oke, Febrina mudah-mudahan sama-sama. terjawab ya. Ya, Eh, terima kasih banyak, Bu Okta. Sama-sama, Ibu. wow, malam hari ini ada sekitar 72.000 orang di dalam Zoom kita. Pertanyaan kedua Bu Ika, boleh waktu dan tempat. Baik, Disingkat ya Bun pertanyaannya. baik. Assalamualaikum, suara saya kedengeran kah, Ibu? Kedengaran Dari ya? Ibu. Oke, Aja. baik. Alhamdulillah. Ah, jadi saya punya murid usia 10 tahun, kelas 4 SD, masih flapping, dan dia suka, Nara, stop dulu, maaf. Masih suka memasukkan barang-barang kecil seperti kertas, potongan kertas ataupun apapun kecil yang ditemukan dia. Kadang dia nyobek sendiri kulitnya kursi itu, dia dimasukkan di mulut terus ditelan. Ketika kita minta buka mulut, terus julurkan lidahnya, jika benda itu kecil, dia akan memakannya, baru dia akan buka mulut dan mengeluarkan lidahnya. Nah, kedua, dia juga sensitif, Bu. Jadi dia ini setiap kali mendengar anak menangis, keinginan dia adalah untuk menyiram, mencubit, atau meludah anak ini. Nah, yang seringnya ketika dia tidak berhasil ini, dia akan tantrum. Hmm. Saya sudah coba pakai uh, menggunakan visual bahwa saat ada yang menangis, tidak meludah, tidak menyiram, tidak mencakar. Dia bisa. Cuma ketika di jalan atau misalkan ketika dia sedang jalan hanya mendengar suara gitu aja dia akan langsung mengejar anak itu dan mencakar atau meludahinya. Kira-kira apa yang harus saya lakukan ya Bu? Ini kayaknya banyak kasus deh Bu Okta. Kebetulan anak itu dengan kondisi ASD juga begitu kayaknya. Iya, Kali sama benar. tangisan. Iya, kebetulan anaknya juga memang diagnosanya ASD. Oh ya, betul. Sudah. Oke, terima kasih Bu Ika. Sama-sama. Enaknya terapi, Ibu. Ada terapi? Eh, terapi terakhir adalah sebelum masuk kelas 1 SD. Jadi waktu itu kemarin ketika kita PPI-an, mamanya bilang terapi okupasi Mhm. itu. Untuk terapi sensori memang belum ada. Kemarin masih diusulkan untuk terapi sensorinya. Oke. Kita belum tahu apakah sudah atau belum karena belum ada pemberitahuan lebih lanjut. Begitu. Tapi secara akademik anak ini tuh pengetahuannya memang sudah tinggi juga, Ibu. Ya, banyak kok Bu. Pemahamannya bagus berarti. Tapi Komunikasinya bagus, Ibu. ya, uh, minim komunikasi, masih menggunakan bahasa YouTube. Kemudian jika dia memang tidak ingin, dia tidak akan ngomong. Misalnya, ketika dia belum kebelet pipis, dia akan bilang pipis. Hanya 1 sampai 2 kata saja dalam setiap komunikasi. oke. Oke. Iya. Ah, gini ya, Bu. Sebenarnya anak yang Ibu katakan tadi, itu kan berarti kan dia sebenarnya terganggu dengan suara tangisannya. Iya. Ada hipersensitifnya di auditori kan sebenarnya auditori kemudian taktilnya untuk mengapa menginin kertas-kertas kecil itu
Dan bisa jadi juga dia ada gangguan pikanya, bisa jadi ya. Gangguan pika itu memakan benda-benda asing, bisa jadi gitu. Hmm. Ataupun juga kalau seandainya dia memang suka menggigit sesuatu, berarti dia kan ada kebutuhan untuk orangnya kan, untuk Iya. menggigitnya. Oh, itu juga bisa jadi. Nah, gini Bu, masalahnya, uh, Bye anak bye. neurodivergent ini, ya anak neurodivergent, anak ASD, ADHD dan segala macamnya, itu terapi sensorinya, ya, itu seumur hidup. Wow. Sebenarnya nggak bisa berhenti gitu loh, nggak boleh Hmm. berhenti. Nah, seandainya lah memang masih lagi dischedulkan untuk apa namanya untuk terapi sensori, ini sebenarnya bisa digantikan kalau di rumah ya Bu ya, di rumah ya, di rumah ini adalah dengan melibatkan anak melakukan pekerjaan rumah tangga atau menggunakan terapi sensorinya ini bisa menggunakan alat-alat yang ada di rumah, benda-benda yang di rumah. Nah, misalnya kebutuhan kebutuhan yang tiga utama itu yang tadi saya bilang kan, vestibular, propio, dan juga adalah taktil. Nah, ini kan wajib terpenuhi ini nih. Ya, melalui pergerakan, biar agar anak mampu mengontrol gerakan, mengontrol emosi, dan segala macam. Karena vestibular tidak matang, ini juga berkaitan dengan kemampuan anak mengontrol emosi. Hmm. Ya, itu juga akan termasuk seperti itu. Kalau ini tidak tidak matang, berarti yang lima lagi pun juga akan bermasalah gitu. Nah, misalnya kalau mau ngontrol untuk memenuhi kebutuhan tiga ini kan dengan melakukan apa? Misalnya mendorong galon, ya, mendorong Oke. galon atau mendorong benda-benda yang berat, kursi, meja dan segala macamnya. Ataupun juga dengan mengangkat buku-buku atau keranjang baju yang sudah diambil dari jemuran itu. Nah, itu kan bisa diangkatnya dipindahkan gitu loh. Itu mendorong keranjang juga bisa. Atau mengangkat ember, menyiram bunga, menyapu, mengepel. Nah, itu sebenarnya udah bagian dari terapi sensori. Hmm. Atau Hmm. olahraga. Olahraga pun juga bisa, Ibu. Menendang bola di rumah atau naik sepeda. Itu juga bisa. Nah, ketika oke lah, seandainya naik sepeda belum bisa karena mungkin belum bisa mengayuh dan segala macam. Nah, bisa diganti dengan balance bike. Jadi kakinya aja yang mendorongnya gitu loh. Nah, itu Balance juga board bagus ya. untuk melatih kesabarannya dan segala macamnya. Nah, untuk auditorinya, kalau auditori, Ibu tahu kan headset itu, ya, headset itu, Ibu kenalkan suara yang bergradasi. Hmm. Jangan langsung yang keras. Gradasikan dari yang kecil dulu, volumenya yang kecil, ya, sedang, kemudian baru yang keras. Nah, musiknya juga yang harus yang kayak tadi Bu Anika sebelum mulai tadi, yang soft. Yang Hmm. instrumen-instrumen. Jadi dia bukan lagu, musik yang soft, musik klasik, seperti seperti itu yang di YouTube. Tapi kalau bisa jangan lihat YouTube dia bu musiknya aja, ya Anaknya termasuk itu masih screen time. eh ya screen time. Jadi kalau dia bisa hebat di rumah, dia boleh main game dan sambil mendengarkan musik di YouTube. Dia suka musik di YouTube, itu musik-musik yang ada di game biasanya, Ibu. Sebenarnya sebenarnya wajar Wah, bu, dia agresif bu. agresif Agresivitas dia ya. wajar. Kenapa dia mencakar dan segala macam agresivitas wajar? Karena apa? Apalagi kalau dia main gamenya adalah yang ini. Bu. Sekarang kita ini kaitannya bukan lagi gangguan sensori ya. Ini gangguannya kalau di psikologinya ya gitu ya. Game yang agresif kayak memukul atau apa gitu. Nah itu akan pemicu perilaku agresivitas. Apalagi Hmm. ketika anak belum mengetahui bahwa ini adalah perilaku benar dan salah. Karena anak kan meniru gitu loh. Dan ketika anak sudah lebih dari 7 tahun, ini yang berperan, ini maksudnya perilakunya ini akan cenderung lebih jauh lebih menetap. Jadi sebenarnya dia butuhnya sebenarnya salah satunya adalah terapi perilaku sebenarnya sih. Oke Hmm. deh. Iya, seperti Iya, itu. Terima kasih baik ya. banyak. Sama-sama. Jadi tahapannya memang banyak ya, Bu Ika. Iya, kadang Dan karena kita case-nya sama nih, aku juga punya anak yang seperti itu di sekolah. Tapi iya, alhamdulillah sekarang sudah mulai ada perkembangan. Mudah-mudahan terjawab, Bu Ika. kerja. Bu Ika ngomong-ngomong sekolah Alhamdulillah sudah. daerah mana? Dalam? Iya, Guru di sekolah mana? Di di daerah mana? Surabaya, di Oh, Sekolah Mas. Alam Insan Mulia. Oh, alhamdulillah. Oke, terima kasih Bu Ika. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman sekalian, saya batasi hanya 3 pertanyaan yang raise hand karena di kolom chat tuh udah bejibun. Oke, karena di kolom chat udah banyak banget.
Nah, saya Bye kasih bye. ya. Bye-bye. Oke. Tiga, satu lagi Bunda Widya TS. Maaf ya Bunda Damai ya. Nanti Bunda Damai boleh chat di kolom chat dengan cerita yang full, jadi bisa dibacakan nanti. Oke, silakan Bu Widya TS. Mbak Zahra, tolong dipin. Assalamualaikum, selamat malam. Ibu, suara saya kedengeran? Jelas, Bu Malam. Widya, silakan Oke, pertanyaannya baik. singkat Maaf, dan Ibu, saya di jalan soalnya jadi cahayanya agak kurang. Em, oke. Bu, saya punya anak, umurnya 5 tahun sekarang. Nah, dia itu didiagnosa SPD itu saat dia TKA. TKA apa namanya, pada saat itu yang terlihat langsung itu dia tidak bisa kalau misalnya banyak kerumunan gitu kan. Teman kelasnya itu waktu itu kan sudah TK, teman kelasnya itu pokoknya 10 orang di dalam satu kelas, dan itu dia nggak mau sekolah karena kayak katanya berisik apa segala macam. Nah, itu kan saya ke beberapa psikolog, bahkan sampai second opinion, third opinion, yang dibilang adalah anak saya tetap diagnosanya tuh SPD. Nah, tadi kan Ibu Okta sempat jelasin tuh kalau SPD ini adalah bukan diagnosa apa sih utama gitu. Pasti ada itu adalah penyerta. Misalnya dia ada ADHD, dia pasti ada SPD-nya kemungkinan, atau dia ADHD apa autis, dia bisa SPD gitu. Sedangkan anak saya sudah sampai sekarang pun di terapinya, kalau misalnya kita ke dokter anak lagi, itu tetap dibilangnya dia hanya masalah sensori karena dia komunikasinya lancar, semuanya sekolah lancar, dan sekarang dia TK-nya inklusi yang 4 orang, jadi dia senang sekali sekolah. Jadi berbeda saat dulu dia di reguler, sekolah reguler gitu. Jadi itu yang saya mau tanyakan, apakah memang SPD ini, apakah saya harus mencari tahu apakah anak saya memang punya diagnosa lain dan bukan SPD saja gitu, atau bagaimana Bu? Terus karena anak saya itu dia udah mau sekarang TKB, udah mau apa namanya SD, itu bagaimana caranya dia mengurangi apa ya, saya atau terapi apa yang bisa saya lakukan di rumah selain terapi di tempat terapi untuk mengurangi, karena kan nanti misalnya dia SD, tidak semua sekolah inklusi bisa membatasi apa ya, jumlah siswanya itu kan pasti ada yang lebih dari inklusi yang sekarang gitu, misalnya ada 10 anak dan anak saya masih belum bisa menerima input orang yang banyak itu. Jadi yang terlihat dia misalnya dia udah overwhelmed, dia itu akan sembunyi di bawah meja gitu. Dia pasti mencari satu tempat di mana cuman dia aja di dalam. Apakah dia temannya ada lagi di luar, dia masuk kelas, atau dia sembunyi di kolong meja atau seperti itu. Gitu, Bu. Oke, Bu Widya, terima Ya, kasih. terima kasih. Terima kasih. Oke, Bu Widya, ini anaknya mampu duduk tenang, Mampu. mampu, fokus Iya, atensinya bagus. fokus atensinya bagus. Jadi Benar. ciri-ciri SPD-nya adalah kemampuan adaptasinya. Kemudian apalagi Benar. tadi Bu? Kalau terlalu banyak rangsangan, misalnya terlalu banyak orang, dia nggak bisa gitu. Ya, berarti kan kemampuan adaptasinya yang agak agak kurang. Oh, Kemudian iya. suara, Iya, suara juga. Kalau suara misalnya juga. orang tidak bisa, misalnya saut-sautan gitu, dia udah kayak, Mm-mm. aduh berisik, gitu. Dia sembunyi di bawah. Dia nggak bisa bilang, aduh berisik, dia langsung cari tempat, oh gimana nih? Kayak langsung, apa ya, Ya, merasa teradang, panik terus ya, dia, nggak iya nyaman. panik. Nggak Gimana caranya nyaman. saya harus Mm. cari tempat bersembunyi gitu. Oke. Seperti itu, Bu. Mengikuti pelajaran bisa ya, Ibu? Selama ini bisa. Bisa ya. Berarti fokus Ya, atensinya cukup ya, Bu ya. cukup. Iya, betul. Ah, sebenarnya ah, gangguan saya nggak bisa mengatakan memang SPD Bu ya. Dari yang beberapa saya baca referensi, SPD itu tidak bagian dari diagnosa ya. Dan DSM 5 yang biasa dipakai itu untuk si para psikolog itu pun juga tidak ada mencantumkan bahwa SPD itu adalah bagian dari diagnosa gangguan perkembangan. Itu memang tidak ada karena memang SPD itu memang pasti ada penyertanya biasanya kan gitu. Termasuk juga ketika anak mengalami gangguan apa namanya gangguan belajar spesifik.
kayak disleksia, diskalkulia, disgrafia, itu pun pasti ada SPD-nya. Itu pun pasti ada, walaupun dia tidak ADHD, tidak ASD dan segala macam. Ya, termasuk juga dispraksia, gangguan perencanaan gerak. Itu pun biasanya ada SPD-nya juga. Biasanya ya, Bu, ya gitu loh. Nah, kalau menurut saya, apakah nanti mau tegak diagnosa lagi untuk mengetahui apakah memang ada gangguan perkembangan atau gangguan belajar, mungkin nanti menjelang di SD kali Bu ya baru terlihat baru apakah memang ada mengalami gangguan yang saya bilang tadi gitu loh. Ya, mungkin gitu. Tapi kalau untuk sekarang, kalau saran saya, berarti yang kurang matang biasanya adaptasi itu saya bilang berkaitan tadi dengan apa kemampuan uh, sensorinya, yang bagian taktilnya, indera kulitnya itu yang bermasalah. Jadi adaptasinya yang rendah. Nah, tidak nyaman dengan lingkungan baru dan segala macam. Jadi saran saya, Ibu salah satu caranya adalah rajin-rajin membawa ke tempat umum. Ya, baik supermarket, taman bermain, tapi yang di outdoor ya Bu ya. Taman bermain yang outdoor, jangan yang di indoor Bu. Kalau indoor nggak terlalu ini. Ya, karena kalau outdoor itu semua input sensori yang 8 itu dapat. Dari suara angin, pasir, kendaraan, dan segala macam. Nah, itu bisa anak secara tidak langsung terstimulasi 8-8-nya. Ya, dan juga akan belajar bagaimana dia bisa memfokuskan konsentrasi untuk satu kegiatan atau mendengar kita ketika suasana lingkungan yang berisik. Itu juga akan membantu anak. Kemudian eh, kalau sebisa mungkin ibu bawa anaknya naik kendaraan umum. busway gitu ya. Busway, kereta api, Tapi Iya, iya. angkot. Iya, Tapi iya. saran saya ibu carilah di jam-jam yang tidak padat untuk awalnya dulu agar tidak tantrum dan segala macam. Jadi jadi goalnya dapat pelan-pelan. Gradasikan dari yang paling mudah dulu. Kalau misalnya ibu naik angkot atau naik becak gitu kan, ibu mulai dulu misalnya dari tempat yang terdekat dulu ke supermarket gitu loh. Yang dekat-dekat aja bu, jangan langsung panjang jalannya, jangan. Oke. Yang misalnya Bu, cuma hanya butuh 5 menit gitu aja gitu. Bu, saya Ya. boleh potong sedikit. Mm-mm. Dia kan kalau kayak kerumunan orang, tapi ada orang yang dia anggap safe safe place-nya, dia nggak apa-apa. Dia kayak tidak akan mencari. Tapi kalau misalnya kayak sekolah kan saya nggak ada gitu. Jadi dia akan mencari gitu kalau misalnya orang yang dianggap tidak tidak apa familiar gitu. Tapi misalnya nih kalau naik kereta, KRL apa itu sering sih saya ajak gitu. Ibu Itu terlalu protek sama anaknya. Apa Ibu? nggak juga sih kayak biasa aja. Itu dia. Terkadang pola asuh mempengaruhi kemampuan anak. Jadi ibu coba, jadi kesannya gini Bu, sebenarnya anak ini mampu, cuman karena kita yang terlalu memproteknya, jadi anak ketika kita tidak ada, anak tidak percaya diri, jadi tidak nyaman. Nah, bagaimana supaya anak ini diberikan kepercayaan? Mungkin bisa jadi ketika ibu misalnya ibu ngajak dia belanja di supermarket gitu kan. Nah, ibu bisa menyuruh anak membayar ke kasir, tapi ibu pantau dari jauh. Oh, oke, oke. Nah, itu untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. dokter Membuat rasa nyamannya ada untuk ketika dia ditinggal sendirian gitu loh. Tapi pelan-pelan gradasinya gitu loh. Ya, seperti itu. Kemudian kalau untuk suara, yang saya bilang tadi, coba suara yang kayak pakai headset itu, Bu. Ya, yang pakai headset, dengarkan musik yang tenang, ya, gradasikan dari suara yang pelan dulu volumenya sampai yang paling keras. Kemudian ajak anak mendengarkan suara-suara alam kalau bisa, suara hujan, suara burung dan segala macam. Termasuk juga mendengarkan alat-alat musik itu juga bisa untuk suaranya seperti itu. Ya, Ya, terima kasih seperti. ya, Ibu Okta. Oke, Ibu. oke. Bu Okta, mungkin nggak Ibu Hmm, untuk case kasusnya Ananda Buit ya, eh, bisa terjadi macam confidence ya, rasa ya, percaya diri iya, ya. itu saya bilang tadi bisa Nah, jadi seperti itu. mungkin bisa disupport dengan apa namanya pujian. Iya, memberikan kepercayaan bahwa anak mampu sendiri. Yes, yes, yes. Biarkan anak mencoba. Coba hal lain dan dia Nah, mungkin kata-kata penenang ya Bu. iya, Bisa afirmasi bahwa baik-baik aja kalau nggak ada mama dan segala macam. ya. Dan karena banyak anak yang nanti dia akan kesulitan ketika dia masuk ke sekolah yang lebih luas ya. Yes, Eh, ketika SD.
untuk ininya sosialnya. Nah, Karena kalau ketika orang tua selalu mendampingin ibu, dampaknya adalah problem solvingnya juga akan rendah. Nah, betul. nanti ketika di SD, ketika anak mengalami kesulitan, kan kita nggak ada. Nah, Ya, jadilah nanti dia menarik diri, betul. nggak nyaman sekolah, bolos dan segala macam gitu. Oke, Ya. siap. Terima kasih. Semoga terjawab, Bu Widya. Terima kasih, Bu. Ya, Ya. kalau belum puas, maka mudah-mudahan Bu Widya akan bisa explore dan observasi, jadi bisa dapatkan poinnya tadi. Mm-mm. Oke, lanjut Bu. Kayaknya banyak yang hampir sama pertanyaannya, sehingga saya akan singkat-singkat untuk case yang mirip-mirip ya Bu Okta. Yang pertama pada Bu Puji dan Pak Rainan. Kalau Bu Puji dengan case ASD 8 tahun masih suka lompat-lompat, nggak suka suara keran. Kalau Pak Rainan ADHD 9 tahun suka lompat-lompat, menjatuhkan badan ke kasur, gigit ujung pensil, main sabun dan air. Monggo Bu Okta. Sebenarnya saya nggak tahu pertanyaannya ya, apakah ini Ciri kali ya, Bu ya. Itu ciri kali ya. iya, apakah ini beliau ini memberikan konfirmasi atau pertanyaan? Karena tidak ada pertanyaan setelahnya. Silakan Bu Okta. Ya. Apakah fase ini wajar di usia 8 tahun? Mungkin saya ambil kesimpulan, apakah fase ini wajar di usia itu masih melakukan itu dan mungkin solusinya Bu Okta. Tadi usianya 8 tahun dengan usia berapa, Bu? 9 tahun dengan fase berbeda, Dengan case yang berbeda ya. ASD dan ADHD. Sebenarnya kalau dilihat dari case-nya dulu sebenarnya sih ya. Kalau ASD kan sebenarnya berbeda dengan ASD, dengan ADHD kan sebenarnya gitu. Tapi kalau dari cirinya berarti mencari input sensorinya itu sama, ya kan? Jadi sebenarnya gini, baik ADHD, BASD, biasanya mencari input sensornya itu paling paling utama itu tiga yang tadi saya bilang tadi, vestibular, propio, dan juga taktil. Ya, yang main air bisa jadi dia juga mencari input suara. Jadi suara apa germici air itu bisa jadi juga itu bisa juga jadi. Jadi eh, mungkin ya yang ASD ini mungkin ada hiperaktivitasnya. Ya, jadi untuk memenuhi kebutuhan sensorinya, berhubung ini adalah sudah lewat dari 7 tahun dua-duanya, coba kalau bisa diajarkan mengerjakan pekerjaan rumah. Itu aja. Oke, Yang paling gampangnya untuk memenuhi kebutuhan sensorinya. oke. Karena anak umur segitu biasanya ya, ini saya nggak tahu ya anaknya apakah sudah mengerti instruksi atau belum ya. Ini di luar itu ya. Kalau seandainya anak sudah mampu paham instruksi, kontrol gerakannya juga sudah mulai ada gitu kan. Alangkah bagusnya pemenuhan kebutuhan sensorinya dengan melakukan pekerjaan rumah tangga. Ya, Ya, karena dengan melakukan pekerjaan rumah tangga itu dapat kemandirian, dapat melatih kontrol gerakan, dapat melatih konsentrasi dan fokusnya, atensinya, dan dapat juga melatih problem solvingnya. Nah, itu. Jadi ya. kalau saran saya, Oke. uh, walaupun seandainya anak masih belum terlalu gimana-gimana, mulailah sebenarnya dari misalnya menyiapkan piring ketika akan makan, kemudian mengantarnya ke bak cuci piring ketika selesai makan, membilasnya pakai cuci piring, sebagainya lah. Atau Ya, mengganti spray dan segala macamnya. Untuk memenuhi kebutuhan sensorinya di situ. oke. Saya rasa itu aja Jadi sih, Bu. untuk anak fase di atas 7 tahun, di atas 5 tahun sebenarnya sudah bisa ya diberikan amanah, diberikan Betul. apa, dikasih tahu tugas rumah dan itu penting ya. Cuma Iya, betul. problemnya para moms sekarang, moms muda tuh anaknya don't touch anything gitu kadang-kadang. Bawa Memperlama pekerjaan ada rumah tangga. mbak gitu loh, kadang-kadang ada mbak dan nggak mau repot, endingnya biasanya tidak totalitas biasanya pada anak-anak. Itu Padahal penting. sebenarnya kesiapan kemandirian adalah salah satu prasyarat untuk masuk SD. Dan salah Sekolah. satunya mungkin karena dia mampu, dia terbiasa dengan melakukan itu, dan itu sebenarnya sedang berproses
untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan daripada Iya, tuh. betul Bu, betul. Karena apa? Eh, Pekerjaan rumah tangga itu melatih kognitif juga, Oke, ya betul. kan? Sepakat Bu Okta. Kemampuan Lanjut ya. kognitif, kesabaran, fokus konsentrasi banyak benefitnya sih Berarti sebenarnya. mama tuh perlu VOC kadang-kadang ya Bu Okta. Teknik masuk Masih VOC. masih perlu tuh VOC itu. Masuk VOC. Karena akan kebermanfaatannya buat anak kita Bapak Iya, Ibu. masa Yuk, depan. please, ayo. Ini ayo lanjut ya Bu Okta. Oke. Karena masih banyak pertanyaan. Yang kedua, Bu, kalau sulit mengikuti instruksi masuk yang mana ya, Bu? Lalu bagaimana ngatasinya? Sulit instruksi biasa pemahamannya belum ada. Belum muncul ya. Belum muncul, kemudian kebutuhan geraknya masih banyak, ya. Oke, Kemudian atensinya juga belum ada. belum ada. Siap. Ya udah berarti matangkanlah 8 sensori itu, ya. Siap. Sebenarnya gini ya, pemahaman instruksi itu akan berkaitan dengan kemampuan kosakata juga, Hmm. Verbal berarti ya, Bu. verbal, kemudian gestur, ya gestur itu juga. Jadi pemahaman instruksi itu adalah bahasa reseptif. Sebelum berkomunikasi ekspresif, Ya. kenalkan dulu bahasa reseptifnya, yaitu kenalkan berbagai macam kosakata, kata benda, kata kerja, kata sifat, proposisi, waktu, dan segala macamnya. Kemudian gestur, ajarkan anak meminta dengan tangan seperti ini, atau menunjuk ketika dia menginginkan sesuatu, bukan menarik, gitu loh. Kemudian, agar anak mampu, misalnya ingin verbal, memancing verbalnya, jangan memberikan sesuatu itu dengan mudah. Ketika menarik tangan, langsung dikasih, jangan. Hmm. Biarkan anak berusaha untuk mengucap. Biar anak mengetahui bahwa anak butuh bicara ketika ingin meminta sesuatu. Yes, yes, yes. Bu Okta ini penting banget ya. Kenapa? Karena banyak case Bu Okta di para parents itu eh, jarang ngajakin anak-anak ngobrol, komunikasi Nah, dua arah, sebenarnya, ya sebenarnya gampangnya bukan bermain bersama, Ibu. bermain bersama. Karena gini Bonding Bu anak Okta, itu, kadang-kadang lagi sibuk ngurusin banyak hal yang penting nih. Jadi daripada banyakan angkat itu, mendingan mari sama-sama kita mulai fokus untuk para parents ya mungkin banyak bermain bersama ya anak. bermain. Berapa Berinteraksi quality ya, time? bermainnya berinteraksi. Quality time-nya berapa berapa lama Bu Okta? Sebaiknya untuk stimulasi itu di rumah. Kalau di rumah itu 1,5 jam sampai 2 jam per hari. Ya, Oke. dimulai dari motorik, tapi intinya motorik kasar, motorik halus, dan kognitif. Ya, Oke. itu tidak langsung harus 2 jam atau 1,5 jam langsung full, itu enggak. Bisa dipecah-pecah di pagi, di siang, di sore. Dimulailah dari motorik kasar terlebih dahulu. Agar apa? Ketika motorik kasarnya sudah terpenuhi, kebutuhan geraknya sudah terpenuhi, maka anak akan jauh lebih tenang untuk belajar motorik halus. Oke. Nah, Ah, seperti itu. thank you Bu Okta. Kita Oke. lanjut Bu Okta ya. Ya, Kak, anak 6,5 tahun, diagnosa ADHD, penyerta SPD, apakah dengan stimulasi rutin dan terapi SPD-nya bisa hilang atau akan tetap penyerta sampai dewasa? Penting nih Bu Okta. Biar emang nggak setahu overthinking nih. setahu dan semua pemahaman saya, terapi sensori, kebutuhan sensori itu tetap harus dimatangkan hingga dewasa. Ya, Sepanjang hidup lah gitu. Sebenarnya kita yang dewasa aja, kita juga masih memenuhi kebutuhan sensorik. ya. Olahraga. Hmm, Jadi gantinya nanti adalah ketika anak sudah lebih dewasa, dia bukan terapi lagi di pusat terapi, hmm. tapi bisa diganti dengan kebutuhan olahraganya gitu loh. Makanya sebenarnya terapi sensori integrasi itu adalah selain mematangkan sensori adalah sebagai agar anak mampu melakukan perencanaan gerak ketika dia nanti dewasa. Misalnya naik turun tangga itu bagaimana. Kemampuan bilateralnya dan crossing midline-nya sih sebenarnya di apa ya dilatih gitu loh. Ini fungsi crossing midline dengan bilateral itu adalah ketika olahraga. Nah, tapi kalau seandainya anak crossing midline-nya bermasalah atau bilateralnya bermasalah, itu biasanya gangguan perencanaan geraknya juga akan bermasalah gitu. Kemampuan kognitifnya pun juga akan terganggu juga sih biasanya gitu. Oke.
Tetap tetap ya dilatih sampai besar ya gitu seumur Berarti hidupnya. tetap akan ada stimulasi. Tapi kan Iya, tapi eh, bukan di tempat terapi lagi. sebenarnya gini Bu Okta, kalau misalnya orang sudah sensorinya misalnya gini, maaf ya, kita udah kebiasa itu. Apakah itu bisa menjadi stimulasi mandiri buat kita? Jadi maksudnya tidak perlu dibantu lagi, tapi menjadi pola yang sudah dia rutinkan. Misalnya distimulasi, contoh ya, contoh. Dia suka megang pensil terus gitu, begini. Nah, terus itu kebiasaan kan, sedangkan sudah ada solusinya misalnya pegang bola Ya, agar itu. hmm. Nah, itu kalau dia sudah terpola kan sebenarnya tidak perlu dibantu ya. Iya, iya, tergantung lagi Bu kemampuan kognitifnya sampai mana. Oh, oke. Siap. Ya, tergantung kemampuan kognitifnya. Oke, lanjut Bu Okta. Siswa kami kelas 7 usia 13 tahun. Oh, ini Bu Asri. Mhm. Ini guru saya kayaknya Bu Okta. Kalau nulis dia suka ngeluh lelah, lemas di telapak tangan. Paling banyak nulis setengah halaman buku. Bahkan setengah halaman nggak selesai, kayaknya lima kolom, 5 kolom garis itu. Gimana Bu Okta biar itu bisa selesai? Motorik halusnya dimatangkan. Eh, pegang pensilnya oke kah? Atau masih menggenggam kah atau gimana? Dilihat dulu pegang pensilnya, apakah masih seperti ini kah gitu, atau apakah Sudah tepat Bu Okta, sudah sudah tepat? tepat. Ya. Eh, motorik kasarnya oke? Oke. Oke, Nggak berarti. terlalu oke. Anaknya ID, Oh, itu jawabannya. Eh, sebenarnya pondasi motorik halus adalah di motorik kasar ya, gitu. Kalau motorik halusnya, eh, mungkin bisa untuk kekuatan jari jemarinya, bisa dengan menjepit baju itu. Oke. Ya. Menjepit baju, nanti jepitannya di sini, dijepit di sini, ya. Iya, iya, Nah, iya. dikeliling gitu. Nanti disuruh dia membukanya lagi, gitu, taruhnya lagi, gitu. Ah, Oh, oke, itu satu. Kemudian ah, mencubit pledo, pledonya kan digulung tuh, digulung, kemudian dicubit satu-satu, cubit satu-satu, gitu loh. Ah, tapi jangan lupa stimulasi kanan kiri ya Ibu, biar sama-sama kuat gitu loh. menyobek kertas mungkin ya, Iya, Bu? menyobek kertas, tapi menyobeknya itu dia seperti ini menyobeknya. Biasa kan anak-anak menyobek kan gini ya, menarik kan? Biasanya kan gitu kan? Gitu. Tapi kan kalau menyobek itu kan sebenarnya gini, ke bawah gini dia. Nah, gitu loh. Jadi dia Oh, tidak yang menarik. berunut ya, berunut Ya, ya. ya, jadi ke bawah gitu, bukan Oke, menarik gini. Kalau ini kan dia bukan menyobek namanya, gitu loh. Nah, oke. itu pondasi awalnya, gitu. Kemudian menekan-menekan. Kalau ada apa pledo itu ditekan-tekan gini, gitu. Jadi jarinya, jari jemarinya. Kemudian kalau ada kegiatan untuk masak memasak, kulit telur itu usah dikupas. Ya, itu PR sih. Ada beberapa anak yang masih problem di itu, Bu Okta. Iya, Memang berarti kan dia mensobek dulu, Bu. Mensobek dulu. ah, ah. Ya, pitchingnya itu dibagusin dulu gitu loh. Seperti itu. Ya, kemudian satu lagi, kemudian bisa juga menggenggamnya meremas. Ya, kekuatan ininya sering-sering mendorong balok, Bu. oke, Mendorong balok atau mendorong galon yang berat agar kekuatan tangannya ada. lebih kuat. Ya, kemudian bergelantungan di apa? Gini, Pas gitu ya. Oh, untuk stabilitas ininya. Ya. oh, Karena kan menulis kan butuh ini, butuh ini kan, sama jari jemari. Nah, kemudian rajin-rajin menuang apa air ke dalam teko, itu hmm. juga. Memotong juga bisa. Memotong misalnya mau mengupas kulit pisang kan, Bu, kupas kulitnya, kemudian kasih anak pisau plastik itu suruh dia potong, kemudian menekan pakai garpu, suruh dia makan. Itu. Ini usianya SMP loh, Bu Okta. Ya kan, kan kita ya, Hebat sekali ya. ya kan ID, Bu. Iya, benar. Iya, 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 iya. Oke, Jadi oke. keterampilan dasarnya kita kuatkan. Kuatkan. Oke. Ya, Lanjut ya, Bu Okta. oke. Bu Dewi. Bu Okta, saya punya murid 9 tahun, sensitif terhadap suara berisik, tapi ketika orang ngobrol aja dia juga akan teriak berisik, matikan, kecilin dong.
Tapi kalau denger lagu yang dia suka, murotal, YouTube, dia senang. Gimana menghandle perilakunya, Bu Okta? Ini mah terapi perilakunya kalau mengenal perilakunya. Kan masuk SPD ya. Oke, Bukan kita lanjut SPD. dulu ya. Bun, PR ya, Bun. Nanti dijawab dengan sesi yang berbeda. Oke, ini juga perilaku nih kayaknya, Bu Fitri ya. Oke, kita lanjut ya. Dari kasus ponakan saya, Dok. Oke, Dok. Saya bukan dokter. Kita bukan dokter ya, Bu. Dari masa MPASI nggak bisa naik tekstur. Sampai sekarang hampir 3 tahun tidak mau makan protein, hanya mau masuk abon. Kayaknya nih GTM ya, Bu Okta. Ya. Kremes, abon atau kremes. Kalau dicoba maupun diberi makanan sendiri protein, dia langsung mual dan muntah. Tapi udah beberapa kontrol DSA, tapi tidak diberi diagnosa. Mungkin ada terapi sensori yang bisa dibantu, Bu Okta? Eh, DSA sama dokter tumbuh kembang beda kayaknya ya. Oke. Beda. Setahu saya beda ya. Karena setahu saya DSA memang tidak memberikan diagnosa. Dia hanya melihat bahwa apakah ada gangguan gangguan aja gitu loh. Tapi biasanya kalau untuk tegak diagnosa itu adalah ke dokter tumbuh kembang. Ya. Ya, setahu saya itu ya. Nah, makan berkaitan dengan pengecapan dan penciuman. Kalau penciuman kita belum baik, pasti kita akan picky eater. Oke. Itu satu paket. Kalau Jadi penciuman wajar dia ulang, Bu Okta, biar digarisbawahi. makan, ya, makan itu akan berkaitan erat dengan penciuman. Ya. Ya, jadi gustatory dan olfaktory itu berkaitan satu paket. Dia tidak bisa lepas. Kalau olfaktorinya belum matang, dia akan jadi tidak bisa mencium apa-apa. Ya, ketika dia tidak mencium apa-apa, otomatis dia jadi picky eater. Gitu loh. Ya, sebenarnya kalau untuk anak-anak ini mungkin awalnya adalah fungsinya adalah untuk makannya. Biasanya kan itu untuk cuma dua itu. Tapi ketika kita dewasa, sebenarnya fungsi olfaktori dengan gustatory ini adalah sebagai radar ketika kita dalam bahaya. Hmm. Itu. Ya, jadi misalnya kita mencium bau gas, bau menyengat, atau makanan yang basi. Nah, itu radar kita. Makanya kita wajib dimatangkan sedini mungkin. Ya. Ya. Jadi kenapa dia mual? Karena itu dia tidak bisa mencium bau-bauan yang tajam. Makanya dia Solusinya apa? pikitan. Solusinya. Hmm? Solusinya. Solusinya, kalau untuk yang penciuman, kenalkanlah bau yang soft-soft dulu. Oke. Ya, bau yang lavender atau apapun juga gitu. Makanan mulailah dari uh, teksturnya juga bermasalah ya, kayaknya ya. Ya. Uh, Teksturnya cobalah mulai dari yang kalau seandainya dia Senengnya kan abon, kremes, ya ya. awalnya sebenarnya adalah taktilnya dulu diperbaiki ya Ibu, taktilnya. Hmm. Ya, taktil indera tangannya, pokoknya seluruh badannya lah. Main yang kotor-kotor, main yang ini itu diperbaiki dulu. Kalau untuk makan, ajarkan anak biasanya memegangnya dulu. Kenalkan jangan langsung ke mulutnya. Biarkan anak memegang dulu. Kemudian kalau ingin mengenalkan rasa, dari sini dulu, Oh, dari bibir. Oke. dari bibir dulu. Kasih setitik-titik aja, biar anak merasakan mengecapnya gitu. Mulailah dari yang paling soft dulu. Soft Madu. dulu yang ya soft dulu madu bisa atau rasa-rasa buah-buahan bisa. Oke. Jangan yang langsung yang kenceng ya wanginya ya gitu loh. Yang ada dia mual nanti. Gitu loh. Ya, Oke. tapi sambil di labeling ya. Jadi anak tahu ini rasa apa, wangi apa gitu. Ya. Terima kasih, Bu Okta. Oke. Kita lanjut, Bu Okta. Bu, Mm. steaming anak saya masih suka ketawa sendiri. Biasanya ini anaknya masih suka dibiarin sendirian, bermain sendirian. Jadi anaknya masih suka dengan dunianya sendiri. Caranya ajak bermain yang bermakna, ditemanin yang bertujuan. Oke, itu jawabannya. Singkat padat. Oke, lanjut, Bu Okta. Bu Francisca,
apakah bisa melakukan vibration plate untuk latihan sensori ya, Bu Okta? Ya bisa juga, tapi tergantung ya kebutuhannya gitu loh. Ya tergantung kebutuhan. Kalau kata terapisnya butuh ya pakai. Kalau enggak ya ini kan sebenarnya tergantung fungsinya untuk apa dulu gitu loh. Kalau untuk agar anaknya lebih tenang atau apa ya boleh aja, nggak masalah. Tergantung kebutuhan. Tapi nanti kalau keterusan dia jadi behave nggak sih, Bu Okta? Sebenarnya kalau untuk membentuk perilaku apakah jadi biaya apa tidak, itu tergantung kontrol kita, Ibu. Oh, oke. Ya, kontrolnya dia ada di kita, bukan di anak. Benar. Yes. Mm-mm. Lanjut, Bu Okta. Eh, oke, kita lanjut. Bu, kalau di murid kelasku, oke, tadi sudah. Eh, ini sih sebenarnya perilaku ya, tapi saya tanyakan saja ke Bu Okta ya. Dari Bu Fitri, dia sensitif terhadap suara mic, tapi kalau suara lagu keras dia nggak apa-apa. Sedangkan suara mic dia langsung tantrum ngerebut mic. Gimana Bu Okta? Ini kayaknya tadi ada beberapa sudah dijawab ya Bu Okta ya. Ya, tetap aja ya kan. Dengan cara yang sama ya, Ibu ya. Oke, lanjut. Ada murid autis umur 6 tahun, kalau jalan sukanya punggung menempel dan suka sekali tiduran. Steaming ada di leher dan punggung. Bagaimana cara mengurangi hal itu? Karena kalau berjalan pembelajarannya sering tiba-tiba nyender atau cari tempat buat mangku. Oke, Ini Bokta. anaknya kayaknya malas gerak ini, anaknya hipoaktif ya kayaknya ya. Tapi steaming di leher tuh gimana ya? Iya, saya lagi dari tadi mikir nih. Di leher dan punggung. Eh, Oke. eh, ini Bu, anaknya kalau seperti ini ya, ini harus dipaksa bergerak. Hmm. Ya, karena kan ada anak yang hipoaktif, ada yang anak hiperaktif. Ya, kalau hipoaktif itu biasanya suka gini nih, duduk dikit dia langsung bersender. Karena apa? Dia memang malas bergerak. Ya, banyak hipo dia jadinya gitu. Caranya, anak ajak berkegiatan, tapi mulailah dari yang paling dia suka dulu. Yes. Jangan langsung yang nggak dia suka gitu loh. Misalnya kalau seandainya dia takut naik ayunan, supaya mengenalkan dia, supaya mau naik ayunan, dekatkan dia dulu dengan ayunannya, dipegang-pegang atau apa gitu loh. Nah, kemudian kalau berjalan, diajak jalan atau diajak bergerak, biarkan anak gerakannya misalnya cuma 3 gerakan dulu gitu loh. Tapi dibantu dari belakang dia bergerak, misalnya olahraga gitu loh. Ya, anak harus tetap dibantu ya, diberikan bagaimana cara bergerak gitu. Jangan hanya ayo bergerak tapi nggak dibantu gimana caranya gitu Ya. loh. Pelan-pelan ya. Dan Oke. di rumah juga dibantu, jangan di sekolah doang gitu loh. Cuma di sekolah doang ya kan. Nah, kadang-kadang gini, Bokta, di terapi ataupun di sekolah karena orang tua sudah merasa sudah cukup, sehingga problemnya ketika di rumah tidak diulang ya terapi atau sekolah itu kan paling ada waktu yang lebih minim ya. Jadi Ya. ketika di rumah kayaknya PR-nya jadi banyak. Sebenarnya kan gini, terapi itu kalau nggak salah ya, stimulus itu diberikan adalah 22 jam per minggu. Ya, 22 jam 2 per minggu. jam. Ayah bunda Nah, dicatat ya, dua puluh ya, dua jam. Ya. 22 jam per minggu. Nah, kalau di terapi itu kan biasanya cuma seminggu 3 kali atau 4 kali. Nah, sisa 18-17 jam itu kan ada di rumah gitu loh. Nah, itulah yang perlu dibantu gitu. Karena semakin sering dibantu, maka sinap-sinap otak akan cepat dia terkoneksi dengan baik gitu loh. Oke. Dan perilakunya jadi lebih behave kan gitu. Ya, ini masih ada banyak pertanyaan, tapi sebelumnya saya kasih informasi, ayah bunda yang mau nanti dibuatkan home program, boleh japri Bu Okta, tapi tentunya itu masuk sesi konsultasi pribadi ya Bapak Ibu. Sehingga tadi boleh silahkan memberikan apa bahasanya ya, berinfak dan sesi konsultasi pribadi itu akan lebih panjang kali lebar, karena akan dicarikan solusi dan membuatkan home programnya. Oke, lanjut ke Bu Damai ya. Bu Okta, saya punya murid perempuan kelas 2 SD. Kalau tantrum, kalau disuruh nulis alasan. Waduh, ini hampir kayak muridku tadi nih. Banyak alasan sampai nangis teriak-teriak. Anaknya sudah tegak diagnosa ADHD. Dan selalu mengusahakan Anda untuk menyelesaikan tugas baru bisa pulang. Good, sudah bagus. Kayaknya kesepakatannya sudah deal. Lalu kalau tidak saya lakukan, dia akan akan selalu berbuat yang sama. Apa yang selanjutnya saya lakukan?
Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apa bedanya IF dengan kebutuhan sensori, Bu Okta? Kalau yang pertama ini, ya itu tadi kayak kasusnya anak Bu Ani nih. Ya, Matangkan motorik kasarnya terlebih dahulu, pastikan motorik kasarnya udah oke atau belum, baru kemudian ke motorik halusnya, ya. Kemudian ini pun perilaku juga ya, menolak ya. Kemudian kalau fungsi eksekutif dengan kebutuhan sensori beda, Ibu. Ya, kebutuhan sensori itu yang dirangsang adalah indera. Indra. Ya, nah kalau IF, kebutuhan apa ya, executive function ini berkaitan bagaimana eh apa ya, kerja otak ya, Pemahaman. pemahaman dan segala macam. Beda ini. Oke, lanjut. Apakah anak ADHD SPD lebih baik sekolah alam, Bu Okta? Nggak selalu ya. Balik lagi kebutuhannya gimana, ya, kebutuhannya gimana. Ya, Oke. saya tidak bisa mengatakan mana yang lebih baik, tergantung kebutuhan anak dan karakteristik anak. Kalau sudah cukup di rumah dengan kebutuhannya sebenarnya sudah mungkin sudah oke ya, Bu Okta. Ya, betul. Mm-mm. Lanjut dari Bunda Wulan, izin bertanya Bu Okta. Untuk anak ASD perempuan, limited verbal, paham instruksi saat ini di kelas PG, usia 5 tahun. Akhir-akhir ini kalau tantrum menjedotkan kepala sampai benjol. Padahal dulu sudah tidak begitu. Apakah ada trigger yang bisa membuat dia begitu ya, Bu Okta? Jadi ibunya yang bisa jawab ya. Dan bagaimana mengajarkan aktivitas baru seperti kelas renang karena dia menolak untuk ikut kegiatan dengan teman-teman atau coachnya, maunya bermain sendiri di kolam. Silakan, Bu Okta. Pertanyaannya diterapi atau tidak anaknya? Ah, Sebelum anak dimasukkan ke sekolah, sekolah itu sama terapi kan beda ya. Walaupun sama-sama belajar, walaupun seandainya kegiatannya pun juga samanya, banyak yang mengatakan gitu. Tapi kalau terapi itu belajarnya one on one, satu-satu. Jadi dia lebih terfokus. Beda ketika sekolah. Kalau sekolah itu kan klasikal ya, ya kan. Kemudian kalau guru juga jarang ada sekolah yang mempunyai kemampuan seperti terapi gurunya, terapis gurunya gitu loh. Nah, kalau yang seperti ini, gimana? Kalau masalah tantrumnya, saya nggak tahu ini kenapa. Ya, mungkin bisa ditanyakan di rumah. Kenapa dia tantrum? Ya. Kemudian inilah fungsinya ketika tantrum, kita harus memperhatikan apakah lingkungannya aman atau tidak. Jadi ketika tantrum, sebisa mungkin kita membiarkan anak, tapi tidak sendirian, dan pastikan juga bahwa lingkungannya aman dari benda-benda yang tajam. Hmm. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian mengajarkan aktivitas baru. Ini tidak bisa dilakukan kalau anaknya masih banyak kebutuhan geraknya. Anaknya belum ada joint attention-nya, fokus konsentrasinya, kontak matanya, dan segala macam. Dan apalagi ketika dia belum verbal. Bisa jadi kemungkinan juga pemahamannya juga belum terlalu bagus. Kalau saran saya sih lebih bagus dibawa ke terapi dulu baru sekolah. Karena dia sudah ada di kelas PG ya. Semangat ya Bunda Wulan. Bunda Wulan semoga banyak hal baik yang bisa dilakukan dan konsistensi ya Bun. Iya. Mudah-mudahan bisa terjawab jawaban dari kami. Eh, Tetap semangat. Oke? Ikuti perkembangan-perkembangan belajar agar bisa banyak tahu, banyak dapat informasi, dan bagaimana bisa tahu cara menangani Ananda. Oke, Bunda Sevi, terapi sensori pada anak dengan ADHD yang disertai disleksia agar fokusnya meningkat, Bu Okta, dan agar dia bisa mengenal numerik. Kalau terapi sensori itu kan uh, terapinya biasa ya. Kayak kalau untuk ADHD kan kebutuhan geraknya. Ya ini, tapi ADHD pun ada juga tipe-tipenya kan, tipe iratensi atau hiperaktif ini atau kombinasi keduanya. Ya, taruh kita bilang ini adalah ketiganya di level yang kombinasinya. Nah, kalau seandainya anaknya masih hiperaktif,
penuhi kegiatan dengan motorik kasarnya. Agar anak mampu mengontrol gerakannya, jangan lupa setiap anak berkegiatan jika memungkinkan bawa tas ransel anaknya. Ngaruh ya Bu Okta? Ngaruh untuk proprioseptifnya, kesadaran tubuhnya, dan kontrol geraknya. Jadi anak tasnya diisi, tas sekolahnya misal tas sekolahnya itu tas ransel kecilnya diisi dengan benda yang agak berat, ya, tapi jangan terlalu berat ya, biar anak bisa bergerak, biar anak jauh lebih mengontrol gerakannya. Kemudian um, ketika anak juga bisa juga dengan ini Bu, dengan apa? Balance bike. Itu juga Ya. bisa ya balance bike atau pekerjaan rumah tangga lah yang agak ribet ya, yang agak rumit misalnya dari menyapu, mengepel atau memvakum juga bisa kan seperti itu atau mengelap jendela dan segala macam. Ya, kalau mengenal numerik ini kan angka-angka nih. Mungkin bisa juga dilatih dengan satu menghitung benda terlebih dahulu. Ya. Menghitung benda dulu. Main Ya, congklak kali Bu Okta. Main main congklak. congklak, Mm-mm. main congklak juga bisa. Atau kalau terlalu masih agak terlalu ketinggian congklaknya, main congklak itu bisa dengan menghitung benda biasa aja. Ya. Ya, tapi sebenarnya syarat untuk numerik adalah anak harus paham dulu konsep besar kecil, Hmm. panjang tinggi, kemudian mengkategorisasi apakah ini warna merah semua, identifikasi kategorisasi apakah ini hewan-hewan dan segala macam itu wajib bisa dulu. Pastikan pondasi pramatematikanya terpenuhi. Oke. Ya, seperti itu. Bu Okta tambahan tadi dari Bunda Wulan. Hmm? Tadi bertanya tentang anaknya yang ASD ya. Sebenarnya Hmm? dia terapi Bu Okta. Dia terapi ABA, terapi Hmm? apa namanya, okupasi dan TW. Hmm. Tapi Bu Okta, gimana? Tapi anaknya masih sering seperti itu ya. Jeduk-jedukin kepala. Mungkin belum Bisa cukup. jadi gini, Bu. Mungkin dia bukan tantrum sebenarnya. Bisa jadi dia overstimulasi, meltdown. Karena kan tadi dia lingkungan baru kan juga belum belum mapan kan, belum belum bisa kan gitu kan kegiatan baru segala macam kan. Bisa jadi dia meltdown. Terlalu Dan, lelah. gimana? Terlalu lelah bisa jadi juga ya. Terlalu lelah bisa atau overstimulasi bisa juga. Kebanyakan input yang masuk juga bisa dia. Atau Betul, Bu. ada lapar juga bisa gitu. Betul, betul. Kalau lapar itu tantrum ya, tapi kalau meltdown itu overstimulasi. Ya. Mm-mm. Jadi perlu cari penyebabnya kenapa sih sebenarnya tantrumnya gitu. Ya, Oh, ini Mbak sama Arin kayak Ishak. mungkin Mbak Arin mau nambahkan? Monggo. Iya sih, Bu. Ini kan anaknya Bu Ulan kan terapi ya. Mm-mm. Seharusnya kalau terapi ABA paham paham apa antecedennya ya Bu ya. Jadi trigger itu yang ngerti biasanya ibunya ini. Iya. Setelah sebelum behavior apa yang terjadi Ya, sebelum bentuk antecedennya. Jadi pencetusnya apa harus benar-benar gitu. observasi ya Bu ya. Iya, seharusnya gitu. Jadi trigger trigger biasanya orang tua harus paham Harus tahu kata pahamnya kenapa gitu. Mungkin translate-nya itu ke nggak sih, orang tuanya. Itu sih. Bu Arin, mungkin journaling perlu nggak sih? Karena kan gini, kadang-kadang kan Yes. orang tua bising ya terhadap Ya, informasi ini ya. bikin itu Bu, data analisis. Ini aku biasanya di itu, aku catat ini anak tanggal ini sekian jam ini anak saya melakukan ini. Apa yang terjadi sebelum itu jadi dianalisis sendiri. Ya. Tahu penyebabnya bisa jadi internal atau eksternal. Internal itu bisa sensori kayak Bu Okta bilang. Eksternal itu behaviornya Lingkungan. mungkin karena ingin atensi dari Ya, orang jadi tua. escape juga Iya, bisa. escape ya dari teksnya, dari Hmm. tugasnya. Jadi macam-macam. Menurut saya bisa dikomunikasikan sama terapi bicara ABA dan apa tadi UT-nya. Karena tiga-tiganya ini mengacu ya ke behavior anak. Jadi kalau Analisanya ABA kan. biasanya itu Ibu ya. Hmm. Ya. Mm-mm. Thank you, Mbak Arin. Semoga terjawab bulan. Oke, lanjut. Bu Okta, tadi aku Hmm. sudah masuk. Apa saja sih yang bisa mempengaruhi SPD? Ada beberapa pertanyaan sebelum kita masuk ke sesi closing, teman-teman. Ayo, Bu Okta, monggo. Sebenarnya kalau Jelaskan ya. menurut penelitian ya, penelitian SPD itu belum diketahui kenapa penyebabnya ya. Cuman berdasarkan yang saya baca itu Hmm. bisa dari faktor genetik itu bisa ya, faktor genetik bisa, kemudian faktor lingkungan juga bisa.
Dan juga itu faktor yang saya bilang tadi, penyertanya ada ASD, anak-anak neurodivergent gitu loh. Jadi sebenarnya, tapi penelitian terbaru yang saya tahu adalah anak yang sesar itu banyak mengalami gangguan sensori. Emang Penelitian terbaru itu. tiga, Bu, tiga anak. Begitu semua problem sensori. Iya. Tapi alhamdulillah selesai sih, Bu Okta. Bener sih itu. Dan itu ternyata impactnya karena dia tidak lewat jalur yang semestinya Ya, ya. betul katanya sih gitu ya, katanya gitu. Jadi tidak ada dapat tekanan gitu lah, pokoknya gitulah katanya penelitian terbaru. Itu research ya, teman-teman. Ya, research ya. Itu boleh di searching sendiri. Apakah betul? Oke, lanjut. Dari Bu Melati, Bu Okta, saya memiliki usia 6 anak murid ya, murid nih. Aduh, keren banget ya, banyak Bapak Ibu guru. Kita applause dulu nih buat Bapak Iya. Ibu guru yang banyak masuk nih hari ini. Aduh, aku seneng banget. Kenapa tandanya ilmu apapun yang dipelajari di sini tuh bermanfaat bukan hanya untuk parents. Artinya sudah ada kolaborasi juga untuk guru dan terapis. Oke, lanjut. Bu Okta, saya memiliki murid 6 tahun diagnosis ADHD. Kalau pola pegang pensil masih menggenggam saat nulis atau mewarnai. Lalu selain itu, selain mewarnai masih ditekan nih Bu. Pensil warna hingga habis terus. Apakah sama? Ini harus dimotong, di, cuy, dimatangkan motorik halusnya dulu. Monggo Bu Okta. Oke, kalau tekanan pensil itu proprioceptif. Hmm, Ya, kontrol gerakan berarti input propionya dimatangkan. ya. Ya, bisa dengan cara meremas-remas spons, bisa Hmm, mencubit, bisa dan motorik kasarnya saya bilang tadi dorong-dorong bisa gitu loh, mengangkat mengangkat ember juga bisa, buka tutup juga bisa gitu loh. Kemudian tadi pegang pensil. Fondasi awal pegang pensil adalah memegang sendok. hmm. Jadi Koreksi pegang pegangin sendok. dulu baru pegang pensil. Yes, betul. Kalau pegang sendoknya belum benar, berarti pegang pensilnya otomatis belum benar. Nah, kemampuan megang sendok itu pondasinya adalah menggenggam. Ya. Jadi caranya, ajarkan dulu, coba lihat dulu menggenggam biji-bijian, menggenggam beras itu gimana? Apakah tangannya sudah gini atau belum kekuatannya gitu. Nah, baru ditingkatkan dengan cara megang sendok. Megang sendoknya gimana gitu. Megang sendoknya tetap harus kayak gini ya gitu. Hmm, Ya, hmm. jangan gini. Harus diarahkan gini, dibantu dari belakang gitu loh. Baru dia megang pensil gitu. Ya. Oke, lanjut Bu Okta. Ciri-ciri ide apa Bu Okta dan apakah harus tes IQ? Iya, Bu. Intellectual disability. Iya. Apakah hasilnya di range berapa, Bu Okta, agar dikatakan ide? Dan apakah mungkin ADHD dan idenya juga? Apakah mungkin ADHD ada idenya juga? Enggak. Ah, intellectual disability itu memang harus tes IQ. Ya. Yes. Ciri yang paling terlihat adalah ketika anak tidak paham instruksi, padahal sudah diberikan misalnya 1 bulan, kenapa anak ini nggak bisa-bisa gitu, tidak paham-paham, itu bisa jadi cirinya intellectual disability. Kemudian ciri yang kedua, ketika anak bermain, anak cenderung menghindar teman sebaya. Anak lebih menyukai teman yang lebih dewasa atau dengan teman yang anak-anak. Ya, Hmm, itu. Kemudian bicara anak intellectual disability itu biasanya hanya ngomongnya yang ujung-ujungnya aja. oke. Wow, Itu cirinya. itu ciri dari awal ya. Ya, ciri yang ditertampakkan ya. Tapi untuk memastikannya harus tes IQ. Nah, dikatakan intellectual disability apabila intelijensinya di bawah dari 80. Hmm, Kalau 80 itu masih slow learners ya. ya, Ya, seperti itu di bawah 80. ADHD tidak ada intellectual disability. yes. Research Kognitifnya oke. begitu ya. Tapi ASD yang level 3 itu biasanya ada intellectual disability. Yes. Betul. Ya, jadi bisa jadi ADHD itu sebenarnya bukan intellectual disability ya. Gini ya, sebenarnya gini, em, anak ketika dia akan tes IQ disarankan
harus terapi terlebih dahulu minimal 3 bulan. Agar apa? Kemampuan kognitifnya terisi, Oke. sinap-sinap otaknya terisi, tersambungkan. Jadi ketika dites, anak mengetahui apa yang harus diisinya gitu loh. Jadi dapat skor IQ-nya. Takutnya sebenarnya ini anak ini ada potensi dengan IQ-nya normal, tapi karena tidak pernah diterapi, tidak pernah dikenalkan sesuatu yang baru, kemampuan kognitifnya tidak pernah digali atau dimatangkan, jatuhnya nilai skor IQ-nya rendah. Nah, takutnya Ya, langsung dijudge adalah intellectual disability, padahal belum tentu sebenarnya gitu loh. ya, 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 ya. seperti Itu itu. betul, Bapak Ibu. Jadi Hmm. ini kejadian Bokta di salah Hmm. satu siswa saya ketika SD, psikolognya raise hand. Hmm. Kenapa? Karena merasa belum cukup untuk dia bisa diambil untuk alat tes. Apa Hmm. menggunakan apa maksudnya untuk mengetahui IQ-nya. Hmm. Ini tandanya bahwa anak itu belum secara stimulus. Padahal waktu itu di fase sudah 9 tahun dan ASD. Hasilnya daripada under terus, hasilnya pasti akan 45, 50. Karena dianggap tidak cukup, maka bagusnya memang terapi dulu agar memenuhi dan bisa. Jadi IQ itu untuk mengidentifikasi ya Bapak. Iya, betul. Kejadiannya sih. Oke. Lanjut ya Bu Okta, karena ini kita sudah masuk di 24.3 teman-teman. Mungkin 10 menit lagi kita akan selesai. 10 sampai 15 menit dengan fase terakhir. Mungkin akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Nanti kalau berinfak kira-kira mau nggak ya? Nah, nanti kita akan tanya nih. Oke, kalau anak masih belum mampu mengontrol gerak, biasanya kurang terintegrasi apa tuh Bu Okta? Jawaban singkat Bu Okta. Kontrol gerak, vestibular, dan proprioseptif, dan taktil. Oke. Catat ya Bun, karena saya aja catatannya udah hampir banyak loh Bun. Hmm. Ya. Oke, Bun, anak saya 5 tahun masih suka gigit-gigit benda seperti mainan, pensil, sedang menulis. Bagaimana menghilangkan kebiasaannya? Ketika penuhi sensori oralnya dengan cara mengganti benda-benda itu dengan menggunakan teeter ataupun juga grabber ya. Hmm. Grabber itu ada di Shopee kok. Toko Jadi orange itu ada. ada. Murah Hmm. kok Bun, harganya lima Hmm. ribu deh kalau nggak salah. Dapat. Nyebut merek. Susah nanti kasih tahunya kalau nggak ada mereknya, Mbak. Ya. Habis gimana dong? Itu Anu ya, kita kasih sinyalnya tapi harus. itu dong masalahnya. Oke, it's okay lah ya, halal. Coba tolong yang mau iklan besok boleh hubungi NNI ya. Makanya itu tujuannya. Oke. Apa yang menjadi dasar dokter rehab medik menyarankan terapi wicara pada anak ADHD, SPD, padahal tidak ada speech delay, kosakata banyak, sudah bisa bicara dua arah, nyambung dengan orang dewasa. Anak saya lahiran normal, Bu Okta, tapi kodarullah ADHD, SPD. Ada yang something nih kayaknya. Dok, saya kurang, Memang sih, memang sih. Nanti kalau kenapa iniin direkomendasikan terapi bicara gini, kurang tahu juga ya kenapa ya. kalau Tapi saya akhirnya bilang begini, Bu, Personal lah. mau coba nggak second opinion, Bun? apa? Mungkin more Oh better. iya betul, itu bisa jadi. Ya, bisa jadi. Karena mungkin ketika second opinion akan lebih ada observe yang lebih Ya. mendalam. Oke, itu aja jawabannya, Bu Okta. Kita lanjutkan. Maaf ya, Bunda. Karena kayaknya agak sulit kita menjawab. Kenapa? Karena ini dasar dokter ya. Ya. Ranahnya dokter. Mendapatkan tempat yang tepat ya untuk dapat menegakkan diagnosis Ananda. Oke, Pak Samsudin izin left. Thank you Pak Samsudin. Walaupun sudah left, bulan. Oke, sudah selesai tadi. Kemudian eh, Bunda Almira. Terakhir ya Bu Okta. Anak saya usia 2 tahun 4 bulan. Sudah bisa mengenal huruf, angka, warna, bentuk, bermain puzzle Lego. Tapi kalau dipanggil belum respon Bu Okta. Belum banyak kosakata. Kontak mata masih belum konsisten. Kadang ada, kadang tidak. Saat ini sedang menjalani terapi integrasi, mungkin SI, ya sensor integrasi. Saya ingin tanya, apakah kondisi seperti ini lebih mengarah ke ASD atau gangguan pemrosesan sensori? Ah, kalau usia 2 tahun kan memang belum bisa tegak diagnosa ya. Hmm. Kecuali memang udah ada tandanya seperti ASD atau apa gitu.
Nah, kalau dari cirinya kemungkinan ada, tapi untuk memastikan nanti setelah 3 tahun silakan ibu balik lagi untuk tegak diagnosanya. Nah, kenapa 2 tahun itu masih dianggap gangguan pemrosesan sensori? Ya, karena usia 2 tahun itu masih dalam fase mematangkan sensori dan motorik. Diharapkan ketika nanti 3 tahun, anak ketika sensorinya sudah matang, motoriknya sudah oke, eh, tumbuh kembangnya sesuai dengan perkembangan usia 3 tahun gitu loh. Jadi memang harus terapi sensori integrasi agar tercukupi untuk Selesai pemenuhan kebutuhan sensori. sensori. Bukan sensori. Betul sekali. Pertanyaan terakhir, tes IQ boleh diulang setelah terapi ya? Oh iya Pak, Ya, bagus. kalau Boleh kata diulang. kalau kata Dokter Purboyo itu 3 kali ya per 6 bulan. Ya, 6 bulan jadi setelah terapi diulang lagi gitu. ulang lagi. Budgetnya jadi banyak ya Pak. Makanya jangan fokus sama hasil Pak. Fokus apa yang masih menjadi hambatan, yuk Mm-mm. dibenahi. Itu saja. Karena kalau kita fokus mau dapetin tes IQ capek nggak nanti. Takutnya budgetnya makin banyak keluar. Disesuaikan saja ketika sudah ada perubahan. Boleh mungkin diulang gitu kali ya Bu Okta ya. Iya, dia masih 6 bulan. Sebenarnya gini ya, eh, apapun ya sebelum 7 tahun itu semua milestone itu bisa dikejar ya, Ya. asal konsisten. Setelah 7 tahun itu kan udah lewat tuh fase usia dini dengan perkembangan otak juga sudah lewat kan, golden age juga sudah lewat. Nah, kalau 7 tahun itu perilaku udah menetap dan terapi itu pun akan jauh lebih susah untuk membentuk perilaku barunya lagi. Gitu. Ya. Alhamdulillah selesai juga sampai pertanyaan terakhir. Aku senang bisa dapat sharing, Bapak Ibu. Note saya udah banyak karena saya dapat informasinya udah banyak, hampir 2 halaman, 2 page. Tadi semua informasi dari Bu Okta sangat bermanfaat. Mudah-mudahan ini juga bisa diperoleh oleh Bapak Ibu semua. Tapi saya pengen dengerin refleksi terakhir dong. Yuk berikan feedback buat Bu Okta. Boleh secara langsung, boleh lewat Chat, message, kolom chat. kolom chat. Ini karena Iya. apa? Biar Bu Oktanya makin semangat dan kami NNI juga makin semangat Bapak Ibu untuk sharing ilmu dan bisa memberikan banyak manfaat. Yuk, sharing Mm. yang positif. Thank you. Oke, sharingnya boleh kata-katanya Bapak Ibu ya. Apakah kegiatan ini bermanfaat? Apakah kegiatan ini bisa membawa insight untuk Bapak Ibu? Apakah kegiatan ini akan membawa catatan-catatan penting? Ya, Mm-mm. mungkin ada yang mau ngomong Betul. atau mau ngomong langsung? Kayaknya Bu Mm-mm. Yuli dari tadi menyimak sambil open cam. Waduh, semangat sekali Bu Yuli. Bu Yuli boleh open cam mungkin menyampaikan refleksi secara langsung? Open mic, Open mic, ya, open cam sudah ya. iya. Nanti kayaknya bisa ya Bu, kita diskusi di grup. Misalnya kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, jadi kita diskusi dan belajar bareng sama pakar dan sama orang tua yang lain. Jadi Ya, jangan suka-suka tuh bertanya. Bertanya itu gratis, ya kan? Tidak tidak dan haram, jadi juga bisa bertanya. jadi mungkin tidak selalu harus dari pakar Bapak Ibu. Iya Bisa dari orang tua, mungkin antar Bapak Ibu perspektif dari. bisa memberikan banyak bermanfaatan. Ada yang mau menyampaikan refleksi secara langsung? Monggo. Oke, belum ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Foto kali ya. Boleh silakan Mbak Zahra untuk di kolom chat di share screen atau difotokan agar bisa menjadi insight buat eh, buat NNI terutama ya. Oke, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mendapatkan banyak manfaat, banyak dari kegiatan kita hari ini, insya Allah nih, nah insya Allah NNI mau milad 1 tahun, yeay. Kapan tuh bulan November? Nggak terasa ya, kita udah 1 tahun loh, ya Allah. Udah 1 tahun NNI mau milad. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa adakan sesi yang lebih variatif
di bulan November dengan kayaknya akan lebih padat daripada bulan Oktober dan akan banyak sharing-sharing sehingga Bapak Ibu tolong luangkan waktu, luangkan kesempatan untuk belajar, sharing dan belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi bersama kita semua, tim-tim di NNI. Di sini ada Bu Okta, ada Mbak Arin, ada saya, Bu Anizar, lalu ada Mbak Nisha, Mbak Zahra, lalu ada beberapa tim kita, ada Pak Didi, ada Bu Ila, lalu ada siapa yang belum tak sebut? Mbak Rini, Mbak Rini. ya Mbak Rini yang habis wedding. Terus kemudian ada beberapa teman-teman lainnya yang sering banyak berjibaku di NNI. Insya Allah bulan November kita akan berjumpa kembali dengan kesempatan yang lebih luas lagi dan akan dapat banyak insight karena kebetulan kemarin kita sudah banyak search dan mudah-mudahan akan bisa berbagi banyak ilmu. Tetapi Bapak Ibu, kalau misalnya nanti ada berminat, boleh jika mau memfasilitasi belajar lebih dalam lagi tentang sensori, kita akan berikan insight yang lebih mendalam lagi nanti di next step. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita masih terus semangat berbagi dan membawa kebermanfaatan untuk kita semua. Oke, terima kasih untuk malam hari ini. Silakan open cam untuk kita take a picture, foto dulu. Oh iya, Ternyata bisa nggak imagine? jadi imersif itu harus di-updating dulu Zoom-nya. Oh gitu. Mm-mm. Jadi kalau Berarti sudah nggak bisa ya? diupdate bisa sebenarnya. Bukannya di view, Bu Bu Arin, bukannya di view. Aku nggak bisa karena aku bukan co-host. Oke, Mbak Zahra boleh bantu Bu Arin jadi co-host karena aku belum di Oh, aku belum jadiin upload kelas dulu ya. ini ya, belum di-updating. Udah, udah saya jadiin host. Oh Oke, nggak ada Bu, nggak ada. nggak ada. Terus Berarti Mau view? mau imersif? aku buka imersif. Iya, boleh Mbak boleh Zahra Mbak bisa? Zara. Mbak Zahra bisa? Oh, bisa di sini. Tapi Oh, Oke oke. lah, sip. ada yang 25 ya? Yes, ini kayaknya Hmm. orangnya ada 41.000 Hah, membership. maksimal 25 sih satu kali ini. Oke, nggak Boleh apa-apa. boleh. Gitu ya. Mungkin Ada boleh di... yang open cam? Seperti ini. Silakan open cam. Kita lagi kayak di kelas. Oke, foto yang paling cakep. Wajahnya, mukanya deketin. Ayah, Bunda. Ayo boleh ayah bunda lainnya kita foto bareng dulu. Ya, absen ya. Absen. Iya, Oke. udah satu kali. Oke. Ya, lagi. Ketua kelasnya nggak kelihatan Iya, ya. tunggu sebentar. Wow, ada ayah Bentar. juga belajar malam hari ini. Terima kasih Bapak Irwan sudah Ya, bergabung belajar. ya, 3, 2, 1. Ya, oke. Nanti. Berikutnya, Ketua kelas, udah selesai Mbak Zahra? Iya. setelah ya, lucu. Seru ya, ternyata di sini kita bisa foto seru-seruan. Saya jadi tahu bahwa ada bapak-bapak yang ikut belajar. Terima kasih Ayah Irwan sudah bergabung ya. Karena kita tuh apresiasi sekali kalau ada bapak yang ikutan Zoom. Kenapa? Wah, Mm-mm. tandanya ada ayah yang juga care sama anaknya. Bukan hanya ibu-ibu yang superwoman. Oke, Mbak Zahra, boleh dikembalikan lagi Mbak Zahra? Kelas sudah bubar. Ya, siap-siap. Oke, teman-teman sekalian, alhamdulillah, mudah-mudahan tetap nantikan dan gabung di NNI karena common group kita yang satu sudah full, maka silahkan bergabung di common group kedua, yaitu ada satu grup lagi, nanti boleh Ayah Bunda ikutkan untuk dapat banyak informasi. Tapi sekali lagi, terima kasih untuk sudah berpartisipasi malam hari ini. Semoga membawa keberkahan dan kebermanfaatan. Sekian dari saya, Anizar, saya undur diri. Bokta, terima kasih Sama. kehadirannya dan memberikan ilmu dan manfaat. Kita tutup teman-teman dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin. Sampai ketemu di next eh, webinar NNI. Sarangi. Ya. Terima Banyak. kasih, Ibu. Selamat Sama-sama. malam. Mbak Selamat Zahra, Mbak malam. Nisha. Thank you Mbak Zara, Mbak Nisa. Keren banget sih.
Ya, makasih Mbak Nanti boleh semuanya. balik, ikut belajar. Berarti Mbak Zara bisa, aku nggak bisa loh. Update dulu ya, Bu ya. Ya, update dulu Zoom yang tadi aku udah tanya juga tuh. Kemana ya? Di Jadi di ini sih ya, pilihan imersif. Keren ya, update sekarang nanti boleh deh di dicoba. laptop Lucu. sih ini. Bu Okta bisa buka kelas sama Bu Ani. Hmm, Iya. Boleh. Tadi kelas banyak guru loh. Mm-mm. kelas apa menarik. Nanti nanti mungkin ya Bapak Ibu nanti boleh ikut kelasnya FPMI yang join dengan NNI ya. Nanti kan ada kelas belajar Insya Mm-mm. Allah di bulan Oktober, November, Desember. Kelas 3 bulan ya, 24 JP. Itu Mm. internasional program. Jadi nanti pembicaranya Lumayan. bukan dalam dan luar. Tadi tadi 70-an ya, 70 Ya, sampai lumayan 70 ribu. lah. Terima kasih ya Ibu. Bertahan di 70 60. Iya. Thank you. Bu Okta, aku sekarang bagian nganter anak, Bu. Nggak bisa kalau 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 Mbak, malam. Kalau pagi kayaknya bisa. Sudah kita yang nggak jadwalku bisa, sudah udah berubah. pagi. Iya, Iya, Bu Okta ngajar ya. pagi bisa siang, bisa sore tergantung pesanan. Hmm. Tapi jangan kondisi lagi burn out ya. Tadi capek banget beneran deh. Pulang capek, pules sampai Hah? biar kita Hmm. sekarang lebih seger lah. Hmm. Thank you Mbak Nisha, Mbak Zahra. Sudah 1 jam stay tune duduk dengan duduk tegap ya. Mudah-mudahan oh, 2 jam loh, cuy. dua Ya kan? jam. Iya, 2 jam. Sebenarnya aku udah membatasi 1,5 jam ya Bu Okta. Tapi Iya, ternyata Eh, ya nggak bisa Bu juga. Ani, November itu jadinya gimana? nanti insya Allah di fix. Sudah fix ya, para pembicara tuh sudah fix. Cuman, aduh aku lupa belum Ya, Mas Riza sama Bu Feli belum kan? belum 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 ada ini nantilah aku WA besok pagi insya Allah. Untuk ya. Udah di Japri tapi belum menjawab karena nih kebetulan akunya juga lagi nyelesain ini nih masih ada beberapa PR. Oh, yang udah fix dari para parents ya. Dijadiin aja. Maksudnya apa namanya? Dibikin flyer. Karena kenapa? Kalau flyernya Iya awal, iya flyernya peminatnya dari parents peminatnya banyak. Kayak lagi Bokta ini kan 3 minggu sebelumnya. Itu banyak. lagi nyetor ini nih lagi Mm, nyetor foto beberapa sudah ngasih baru 2 orang mm. yang udah ngasih yang lainnya belum. Oh gitu. Aku itu ya ajak Mas Fahri yang individu autistic Asperger yang udah nikah dan punya anak Nah, untuk Eh, boleh tuh. podcast, aja untuk Zoom podcast. Oh Eh, Zoom. Zoom live IG aja biar rame IG-nya. Mm-mm. Aku Mm-mm. kemarin Boleh. ini kan lagi ada bahas ini ya. Tadi ada yang ngerekam nggak? Ada yang recordingnya di offin dulu, say. Lupa. Iya, ini masih ngerekam. Recordingnya di offin dulu.